saya Nurul Salani, NIM T2019-70990. Saya di sini adalah perwakilan dari kelompok 9 yang akan membahas tentang hadis maudhu. Kelompok 9 terdiri dari 3 orang, yaitu pemateri pertama itu adalah saya sendiri, pemateri kedua ada Diana, pemateri ketiga ada Rifki. Halo, saya di sini sebagai pemateri pertama akan membahas tentang hadis maudhu atau pengertian hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu itu merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah secara mengada-ngada atau bisa dikatakan bohong, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan tidak disetujui oleh Rasulullah. Hadis maudhu adalah hadis palsu, bukan dari Rasulullah, tetapi dikatakan dari Rasulullah oleh seorang pembohong. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak mencantumkan hadis tersebut di dalam buku hadis, namun ada beberapa juga yang memasukkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah hadis maudhu. Munculnya hadis maudhu itu setelah terjadinya konflik elit politik antara pendukung Ali dan pendukung Muawiyah. Nah, lalu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Khawarij, Syiah, dan Sunni. Pada saat itu, 3 kelompok tersebut itu masing-masing kelompok mengklaim bahwa kelompok dia sendiri itu adalah yang paling benar. Setiap kelompok akan mencari pondasi atau pegangan untuk menguatkan pendapat dari masing-masing kelompok, karena masing-masing kelompok itu meyakini bahwa apa yang mereka tetapkan itu adalah benar. Nah, ketika mereka mencari pegangan atau mencari sesuatu untuk meyakinkan, maka setiap kelompok akan mencari dalam hadis dan di dalam Al-Quran. Nah, jika mereka tidak menemukan sesuatu makna yang dapat menguatkan kelompok tersebut, maka setiap kelompok itu akan membuat hadis palsu dengan cara mentakwilkan dan memberikan interpretasi yang terkadang tidak layak. Apa sih mentakwilkan itu? Mentakwilkan itu maksudnya adalah menetapkan makna yang dikehendaki. Maksudnya menetapkan makna yang dikehendaki adalah sesuatu makna yang dipaksa untuk menjadi kalimat yang dihendaki oleh setiap kelompok tersebut. Ketika mereka tidak menemukan makna tersebut dengan entengnya atau dengan seenaknya mereka akan membuat hadis palsu atau hadis yang mereka bilang itu hadis berasal dari Rasulullah atau berasal dari dalam Al-Quran. Padahal pada saat itu, pada zaman itu masih banyak sekali yang namanya orang-orang penghafal Al-Quran. Di dalam sejarah tertulis bahwa hadis palsu itu memang pada masa itu disebabkan oleh elit politik. Emang seperti kepentingan partai atau pribadi itu saja. Sehingga pada masa itu banyak hadis tentang keutamaan para khalifah, pimpinan kelompok, dan aliran-aliran agama dan lain sebagainya. Namun pada masa itu para sahabat itu menjauhkan bid'ah dan fitnah dari kalangan masyarakat, karena banyak hadis-hadis palsu itu ada dikarenakan salah satu penyebabnya itu dikarenakan oleh bid'ah dan fitnah. Karena Rasulullah sangat-sangat tidak menyukai fitnah dan bid'ah, jadi sahabat-sahabat sangat menjauhkan bid'ah dan fitnah itu dari kalangan masyarakat, karena atas kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Jadi sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah akan benar-benar dijauhkan dari kalangan masyarakat atau dari diri sendiri, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NIM T2019-7116. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri hadis maudhu. Ciri-ciri yang pertama adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan rawi atau sanad. Yang pertama itu ciri-ciri yang berkaitan dengan rawi itu adalah periwayatnya dikenal sebagai seorang pendusta dan tidak ada jalur lain periwayatnya meriwayatkan hadis itu. Misalnya ketika Sa'ad bin Ibnu Dorif mendapati anaknya pulang sekolah sedang menangis dan mengatakan bahwa dia dipukul oleh gurunya, maka Sa'ad bin Dorif itu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya
guru anak kecil itu adalah yang paling jahat di antara kamu. Mereka yang paling sedikit kasih sayangnya terhadap anak yatim dan paling kasar terhadap orang miskin. Dan Al-Hafidz Ibnu Hibban mengatakan bahwa Sa'ad bin Dharif itu adalah seorang pendusta atau pemalsu hadis. Dikatakan hadis maudhu apabila seorang periwayatnya itu adalah seorang pendusta dan tidak bisa dipegang omongannya karena dia adalah seorang pendusta. Itu bisa dikatakan ciri-ciri hadis maudhu yang berkaitan dengan rawi. Yang kedua, ciri-ciri yang berkaitan dengan perawi. Periwayatnya itu mengaku sendiri bahwa membuat hadis itu sendiri, bahwa hasil karangan sendiri, bahwa hadis yang dibuat itu adalah hasil karangan sendiri atau kata-kata sendiri, tidak berasal dari Rasulullah SAW dan tidak ada jalur dari atasnya atau guru-gurunya. Itu cuman hasil karangan sendiri. Dan yang ketiga, ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memalsukan hadis, seperti seorang periwayat yang mengaku meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tidak pernah bertemu dengannya, karena menurut kenyataan sejarah, guru tersebut dinyatakan sudah wafat sebelum dia sendiri lahir. Jadi dia berbohong. Hadis itu bisa dikatakan maudhu apabila dia itu mendapatkan hadis yang katanya mendapatkan dari gurunya, padahal gurunya itu sudah wafat sebelum dia lahir. Hadis itu bisa dikatakan maudhu atau palsu. Dan ciri-ciri yang berkaitan dengan matan hadis maudhu itu bisa diketahui dengan ciri-ciri yang berkaitan dengan matannya. Yang pertama adalah ada kerancauan redaksi atau kerusakan maknanya. Maknanya itu rusak dan tidak semakna atau tidak mempunyai arti dan tidak sejalan dengan apa yang ada pada kata-kata itu. Contohnya, hadis yang rusak maknanya itu yang artinya siapa yang sholat dia mendapatkan 70 buah gedung. Di dalam hadis ini sudah rusak maknanya atau tidak sejalan atau tidak masuk dengan pikiran kita, karena orang yang sholat itu mendapatkan 70 buah gedung, padahal orang yang sholat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat dan tidak dikatakan bahwa akan mendapatkan 70 buah gedung. Dan ciri-ciri yang ketiga yang berkaitan dengan matan, setelah diadakan penelitian terhadap suatu hadis, ternyata menurut ahli hadis tidak terdapat dalam hafalan para perawi atau tidak terdapat dalam kitab hadis. Misalnya contoh hadis yang tidak ada pada hadis atau kitab-kitab hadis yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah telah mengambil janji kepada setiap orang mukmin untuk membenci kepada setiap munafik dan kepada setiap munafik untuk membenci kepada setiap mukmin. Padahal di dalam Islam kita diajarkan untuk saling menghormati, bukan saling membenci meskipun berbeda agama. Dan ciri-ciri yang keempat, perkataan atau hadisnya tidak diketahui sumbernya. Hadisnya itu menyalahi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan seperti ketentuan akal dan tidak dapat ditakwil, ditolak oleh perasaan atau kejadian empiris dan fakta sejarah. Misalnya yang berbunyi, jika seorang bersin ketika membaca suatu hadis, maka itu menandakan bahwa pembicaraan itu benar. Padahal orang bersin itu adalah sifat alamiah yang ada pada diri manusia. Setiap orang itu akan bersin, dan perkataan hadis itu sudah berlawanan dengan akal pikiran kita dan tidak masuk akal. Ciri-ciri yang kelima yaitu hadisnya bertentangan dengan Al-Quran. Contoh hadis yang bertentangan dengan Al-Quran yang artinya anak zina tidak masuk surga hingga 7 turunan. Hadis ini sudah bertentangan dengan Quran surat Al-An'am ayat 164 yang artinya dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, bahwa orang yang berdosa itu
tidak akan bertanggung jawab atas dosa orang yang lain yang mereka perbuat sendiri. Dia akan mempertanggungjawabkan dosa-dosanya sendiri dan tidak ditanggungkan kepada anak turunannya atau saudaranya. Cukup sekian dari saya, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberikan contoh dari hadis maudhu. Yang pertama, muallimu sibyanikum syirarukum aqallakum rahmatan lil yatim wa uliduhum alal miskin, yang artinya guru anak kecil itu adalah orang yang paling jahat di antara kamu. Mereka paling sedikit kasih sayangnya terhadap anak yatim dan paling kasar terhadap orang miskin. Hadis tersebut termasuk ciri yang berkaitan dengan rawi atau sanad. Periwayatannya dikenal sebagai pendusta, yaitu Sa'ad ibnu Dhurif. Hadis yang kedua adalah idza atasya ar-rajulu indal hadithi fahuwa dalilu sidqihi, yang artinya jika seseorang bersin ketika membaca suatu hadis, maka ia menandakan bahwa perkataannya benar. Hadis tersebut termasuk ciri yang berkaitan dengan matan, perkataan yang tidak diketahui sumbernya. Hadis yang ketiga adalah mani itakhoda dikan ibayadoh lam yakrobhu syaiton. Artinya, siapa yang memelihara ayam putih niscaya tidak disakiti setan. Hadis tersebut termasuk ciri yang berkaitan dengan matan, yang berlawanan dengan pendapat akal sehat. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.